Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Operasional Riset dengan dosen pengampu Siti Ibrah Mustafa Kamal, SE, MSc. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Sari dengan NIM 203001 dan 1010. Kemudian Muhammad Zauki Syarifuddin dengan NIM 203001 dan 1033 dan Andi Sabil Al-Kasyaf dengan NIM 203001 dan 1034. Di sini kami akan membahas mengenai linear programming dalam operational reset. So, langsung saja ini adalah video presentasi dari kami. George B. Dantzig. George B. Dantzig adalah figur kunci dalam pengembangan linear programming. Dia dikenal luas karena kontribusinya dalam menemukan metode untuk mencari solusi dalam masalah linear programming yang melibatkan banyak variabel keputusan. Dantzig mulai bekerja pada penelitian teknik matematika untuk memecahkan masalah logistik militer selama Perang Dunia Kedua. Nah, upaya ini sangat membantu penelitian dalam mendukung upaya kemenangan perang. Selanjutnya adalah pengertian dari linear programming. Apa sih itu linear programming? Nah, jadi linear programming ini merupakan teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dengan keuntungan maksimum atau biaya minimum. Selanjutnya adalah kriteria dan model dari linear programming. Linear programming merupakan masalah pemrograman yang harus memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, variabel-variabel keputusan yang terlibat itu harus positif. Yang kedua, kriteria-kriteria untuk memilih nilai terbaik dari variabel keputusan dapat diekspresikan sebagai fungsi linear. Fungsi kriteria ini bisa juga disebut sebagai fungsi objektif. Yang ketiga adalah aturan-aturan operasi yang mengarahkan proses-proses dapat diekspresikan sebagai suatu set persamaan atau pertidaksamaan linear. Set tersebut dinamakan sebagai fungsi pembatas. Adapun menurut Imbas 2014, model pemrograman linear ini mempunyai 3 unsur utama. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel persoalan yang mempengaruhi nilai tujuan yang dicapai. Di dalam proses permodelan, penemuan variabel keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan dan kendala-kendalanya. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Dalam model pemrograman linear, tujuan yang hendak dicapai harus diwujudkan ke dalam sebuah fungsi matematika linear. Selanjutnya, fungsi ini dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap kendala-kendala yang ada. Dan yang terakhir yaitu kendala fungsional. Berbagai kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Adapun metode pemecahan masalah dari model linear programming ini dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan metode grafik. Metode grafik merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan persoalan linear dengan 2 variabel. Nah, dengan metode grafik ini diperoleh beberapa aspek penting dari model program linear dapat dengan mudah digambarkan. Tujuan dari pembahasan pemecahan masalah model program linear dengan metode grafik adalah untuk mengetahui hubungan-hubungan kendala dalam program linear. Adapun langkah-langkah penyelesaian linear programming dengan metode grafik yaitu yang pertama, formulasikan masalah ke dalam bentuk matematis. Yang kedua, gambarkan masing-masing garis kendala dalam satu sistem pada garis sumbu koordinat. Dan yang terakhir adalah cari titik yang paling menguntungkan dihubungkan dengan fungsi tujuan. Metode yang kedua adalah metode simplex. Metode simplex merupakan suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum, dan pada setiap step menghasilkan suatu nilai fungsi tujuan yang selalu lebih besar atau lebih kecil atau sama dari step-step lainnya.
Langkah-langkah penyelesaian metode simplex ini adalah yang pertama, periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel itu tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Langkah kedua adalah tentukan kolom pivot. Penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan. Tujuan atau nilai di sebelah kanan baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Jika tujuan maksimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Jika tujuan minimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terbesar. Jika kolom pivot ditandai dan ditarik ke atas, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Jika nilai paling negatif untuk tujuan maksimisasi atau positif terbesar untuk tujuan minimisasi lebih dari 1, pilih salah satu secara sembarang. Langkah ketiga adalah tentukan baris pivot. Baris pivot ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian atau nilai yang terletak dalam satu baris. Dalam hal ini, nilai negatif dan 0 pada kolom pivot tidak diperhatikan, artinya tidak ikut menjadi pembagi. Baris pivot adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Jika baris pivot ditandai dan ditarik ke kiri, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Jika rasio pembagian terkecil lebih dari 1, pilih salah satu secara sembarang. Langkah keempat adalah tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Langkah kelima, bentuk tabel simplex baru. Tabel simplex baru dibentuk dengan pertama sekali menghitung nilai baris pivot baru. Baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Baris baru lainnya merupakan pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru dalam satu kolom terhadap baris lainnya yang terletak pada kolom tersebut. Adapun langkah keenam yaitu periksa apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai pada baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Untuk tujuan maksimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Pada tujuan minimisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah negatif atau 0. Jika belum, kembali ke langkah nomor 2. Jika sudah optimal, maka baca solusi optimalnya. Adapun kelebihan dan kekurangan linear programming. Dapat diketahui bahwa linear programming ini merupakan teknik optimisasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam masalah yang memiliki hubungan linear antara variabel-variabelnya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, linear programming juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Adapun beberapa kelebihan dari linear programming. Yang pertama adalah solusi optimal. Linear programming memberikan solusi optimal yang matematis untuk masalah-masalah dengan fungsi tujuan dan kendala-kendala linear. Kelebihan selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, dalam banyak kasus, linear programming menghasilkan solusi yang sangat efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah keterbukaan informasi. Linear programming menyediakan kerangka kerja yang terbuka dan terstruktur, sehingga memungkinkan untuk memahami dan mengkomunikasikan keputusan dengan jelas. Dan terakhir adalah linear programming itu dapat diaplikasikan dengan luas. Jadi, linear programming dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur, rantai pasokan, distribusi, keuangan, dan perencanaan. Adapun kekurangan dari linear programming, yaitu yang pertama adalah asumsi linearitas. Nah, kelemahan utama dari linear programming adalah asumsi bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam masalah adalah linear. Dalam situasi di mana hubungan ini tidak linear, linear programming mungkin memberikan hasil yang tidak akurat. Kekurangan yang kedua yaitu pembatasan jumlah variabel. Dalam masalah yang sangat kompleks, jumlah variabel yang diperlukan untuk memodelkan situasi dapat menjadi sangat besar, yang mempersulit analisis dan perhitungan. Ketiga adalah keterbatasan dalam menangani ketidakpastian.
Jadi linear programming tidak secara alami menangani ketidakpastian dan fluktuasi dalam data. Ini dapat menjadi masalah dalam situasi di mana faktor-faktor eksternal itu tidak stabil. Kekurangan yang terakhir adalah sensitivitas terhadap perubahan parameter. Nah, linear programming ini dapat sensitif terhadap perubahan parameter, seperti perubahan harga atau biaya. Hal ini memerlukan pemantauan konstan dan pembaruan model. Contoh operasional program linear. Sebuah sekolah ingin menyelenggarakan pelatihan guru dengan dana sebesar Rp4.500.000. Terdapat dua jenis pelatihan yang tersedia, yaitu pelatihan public speaking dengan biaya Rp300.000 per guru dan pelatihan kepemimpinan dengan biaya Rp250.000 per guru. Pelatihan public speaking memiliki kapasitas untuk 10 guru, sementara pelatihan kepemimpinan memiliki kapasitas untuk 12 guru. Bagaimana cara menentukan jumlah guru yang harus mengikuti pelatihan public speaking dan kepemimpinan agar memaksimalkan jumlah guru yang mendapat pelatihan sesuai dengan anggaran yang dimiliki? Kita sederhanakan soal cerita tersebut ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafis. Yang pertama, formulasikan fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan dalam bentuk matematis. Adapun fungsi tujuan maksimum, yaitu Z sama dengan X1 ditambah X2. Dengan batasan atau kendala, yang pertama X1 lebih kecil sama dengan 10, X2 lebih kecil sama dengan 12, dan 30X1 ditambah 25X2 lebih kecil sama dengan 450. Untuk batasan non-negatif, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Langkah kedua, kita mengubah ketiga fungsi batasan ketidaksamaan menjadi kesamaan atau sama dengan. Selesaikan masing-masing variabel X1 dan X2 dengan menetapkan salah satu variabel sama dengan 0. Yang pertama, X1 sama dengan 10. Yang kedua, X2 sama dengan 12. Yang ketiga, 30X1 ditambah 25X2 sama dengan 450. Kemudian, seperti yang penjelasan sebelumnya, bahwa selesaikan masing-masing variabel X1 dan X2 dengan menetapkan salah satu variabel sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, gambarkan masing-masing fungsi batasan dalam suatu sistem sumbu. Grafik dari ketidaksamaan lebih kecil sama dengan mencakup semua titik-titik yang memenuhi fungsi batasan, yaitu semua titik pada garis dan sebelah kiri bawah garis batas tersebut. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian, kita menentukan daerah feasible untuk X1 dan X2 atau daerah yang diarsir, yaitu daerah yang memuat semua titik-titik yang memenuhi ketiga batasan ditambah batasan non-negatif. Maka kita mendapatkan daerah feasible yaitu O, A, B, C, dan D, yaitu daerah yang diarsir. Setelah daerah feasible diketahui, maka menentukan solusi optimal, yaitu suatu titik singgung nilai fungsi tujuan dengan daerah feasible yang terjauh dari titik 0. Solusi optimal untuk soal di atas adalah pada titik C, yaitu perpotongan antara garis DC dengan garis BC. Kemudian kita eliminasikan dan substitusikan sehingga diperoleh nilai X1 dan X2 dan nilai tersebut disubstitusikan ke fungsi tujuan atau Z, seperti yang dilihat pada penyelesaian yang tampil di layar. Sehingga diperoleh nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 12. Kemudian substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan X1 tambah X2 sama dengan 5 ditambah 12 sama dengan 17. Dengan demikian, solusi optimum dari soal di atas adalah guru yang mengikuti pelatihan public speaking sebanyak 5 guru, sedangkan guru yang mengikuti pelatihan kepemimpinan sebanyak 12 guru. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai linear programming. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.